Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Surabaya yang hebat dan berprestasi. Jumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baiklah anak-anak, kalian sudah kenal belum dengan Bapak yang di depan sini? Nah, kalau belum, ayo jalan-jalan ke kota Gresik. Jangan lupa membeli bolu. Kalau biar belajar kita tambah asik, yuk kita kenalan dulu. Nah, anak-anak, perkenalkan, saya Bapak Andi Suryadi dari SDN Karah 1 Surabaya. Sebelum kita mengawali aktivitas pada siang hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, biar kita lebih semangat lagi, Bapak ada lagu ya. Jadi kita nyanyi bersama-sama karena sebentar lagi kita akan merayakan HUT RI yang ke-75. Maka kita nyanyi Hari Merdeka ya. Yuk, di depan tayangan televisi kalian nanti ada liriknya, kalian bisa mengikuti ya. Oke. Kita dengarkan. Nah, musiknya sudah mulai. Siap-siap yang di depan TV, dengan gagah kita nyanyikan Indonesia Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, luar biasa anak-anak Surabaya ini ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sekarang sudah tanggal 10 ya. Berarti 1 minggu lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Tapi sayangnya tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya di jalan-jalan, umbul-umbul sudah dipasang. Bapak Ibu kalian juga sudah pasang bendera kan di rumah? Nah, tentunya sudah. Nah, tetapi apa ya yang kurang? Kalau tahun-tahun kemarin kalian ada lomba-lomba. Nah, kemudian malamnya tirakatan kumpul-kumpul. Tapi untuk kali ini ditahan dulu ya. Karena kita harus menjaga diri kita, tetap menjaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Oke, setuju ya? Itu tidak mengurangi rasa nasionalisme kita, itu tidak mengurangi cinta tanah air Indonesia ya, karena Indonesia sudah menjadi dalam diri kita. Baiklah anak-anak, tadi tanggal 17 Agustus merupakan hari apa? Diproklamirkan kemerdekaan Indonesia oleh I.R. Soekarno. Tetapi setelah itu kira-kira kita sudah bebas kah? Sudah merdeka, kemudian tidak ada apa-apa? Belum tentu anak-anak. Karena masih banyak sekali halangan rintangan terhadap kita. Ya kan? Nah, bagaimana hal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini? Nah, kita lihat di tayangan. Kali ini kita akan belajar tentang
upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pada buku kalian ada di tema 2, subtema 2. Nah, apa sih upaya yang dilakukan itu oleh pemerintah, oleh bangsa Indonesia? Yuk kita lihat. Yang pertama, melalui pertempuran, anak-anak. Ya, jadi melalui perang, melalui pertempuran, gencatan senjata. Kemudian ada juga yang dilakukan melalui diplomasi atau perundingan. Nah, jadi tidak hanya kita perang terus, tetapi juga dilaksanakan dengan perundingan. Ya, jadi ada dua hal yang dilakukan. Pertama melalui pertempuran, kemudian yang kedua melalui perundingan atau diplomasi. Hanya saja untuk kali ini kita tidak akan membahas keduanya, anak-anak. Karena waktu kita juga sempit. Pak Andi akan menemani kalian selama 30 menit ke depan saja. Jadi untuk kali ini kita akan bahas tentang upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pertempuran. Nah, kira-kira upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pertempuran itu ada di daerah mana saja ya? Nah, tidak usah jauh-jauh anak-anak, karena kota kita tercinta ini, kota Surabaya, dulu dijadikan pertempuran. Maka kita tidak perlu jauh-jauh. Oh iya ya, ternyata kota Surabaya itu dijadikan pertempuran saat itu. Apalagi kita dijuluki sebagai kota pahlawan. Nah, oke, coba sekarang kalian lihat di TV kalian, ini ada foto. Nah, coba lihat, kira-kira foto tersebut foto siapa ya? Ada yang tahu? Nah, pasti kalian semua tahu. Beliau adalah Bung Tomo. Beliau adalah pejuang yang memberikan semangat kepada arek-arek Surabaya untuk berjuang ya melawan sekutu. Kita dengarkan dulu pidato Bung Tomo ketika memberi semangat kepada arek-arek Surabaya. Nah, ya, pengorbanannya luar biasa. Surabaya tidak ingin direbut. Kita dengarkan sejenak. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta. Ya anak-anak, itu tadi pidato Bung Tomo yang memberikan semangat kepada arek-arek Surabaya untuk berjuang. Kalau kita dengar Bung Tomo pidato seperti itu ya, rasanya di dalam hati kita luar biasa perjuangannya. Kita sekarang sebagai generasi muda, penerus, harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Baik anak-anak, kalau tadi kita sudah dengarkan Bung Tomo memberikan semangat kepada arek-arek Surabaya, kira-kira, nah, peristiwa apa saja sih yang terjadi? Di sini Pak Andi punya tangga. Yang pertama, pada tanggal 25 Oktober 1945, peristiwa apa yang terjadi? Ya, pendaratan pasukan sekutu. Ya, saat itu pasukan sekutu mendarat di kota Surabaya, kemudian membuat camp-camp untuk menguasai kota Surabaya. Berikutnya tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober, ini terjadi peristiwa yang heroik hingga sekutu akhirnya mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Jadi
arek-arek Surabaya berjuang benar-benar mati-matian hingga titik darah penghabisan untuk memperebutkan kota Surabaya. Kemudian di tanggal 30-nya, ini peristiwa yang sangat penting sekali. Jadi tewasnya Brigjen Malabi. Jadi Brigjen Malabi inilah yang memimpin sekutu yang ada di kota Surabaya tersebut. Nah, itulah anak-anak. Jadi tanggal 10 November puncaknya pertempuran Surabaya. Semangat yang luar biasa, banyak nyawa-nyawa yang berguguran demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti kita lanjut lagi anak-anak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di depan TV kalian, tetap belajar bersama guruku. Halo anak Surabaya yang hebat dan berprestasi. Jumpa lagi belajar bersama Pak Andi. Tetap belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, kalau tadi kita belajar tentang pertempuran Surabaya. Nah, Andi ajak ini jalan-jalan lagi ya. Kalau kita tadi di Jawa Timur, yuk kita geser sedikit. Sekarang kita jalan-jalan ke Jawa Tengah untuk belajar sejarah. Nah, di Jawa Tengah anak-anak juga ada pertempuran yang juga luar biasa di sana. Tepatnya pertempuran Ambarawa. Ya, coba lihat di tayangan TV kalian. Di situ siapa sih yang memimpin perjuangan Ambarawa? Ada Jenderal Sudirman. Nah, di depan bisa kata-kata mutiara dari beliau, bisa kalian baca. Korbankan karirmu demi anggotamu, tapi jangan korbankan anggotamu demi karirmu. Itu kata-kata yang luar biasa ya, menjadi seorang pemimpin. Nah, di dalam pertempuran Ambarawa ini juga ada beberapa peristiwa yang harus kita tahu anak-anak ya. Yang pertama, di tanggal 20 Oktober 1945, ini ada peristiwa apa kira-kira? Nah, disinilah tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang. Tetapi bukan hanya sekutu saja. Nah, sekutu diboncengi oleh Nika. Tujuannya pertama kali waktu ke Semarang itu untuk mengurus tawanan-tawanan Belanda oleh Jepang setelah Indonesia merdeka. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ternyata tawanan-tawanan tersebut malah dipersenjatai anak-anak. Ya kan? Nah, akhirnya membuat Indonesia menjadi marah. Yang tujuannya adalah mengurus mereka, kok malah sekarang dipersenjatai. Itu sebuah ancaman anak-anak, ya. Maka terjadi pertempuran antara pasukan TKR melawan gabungan Inggris dan Nika. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1945, nah ini terjadi pertempuran ya, berkobar di Ambarawa. Jadi waktu itu rakyat Ambarawa harus minggir ya. Jadi harus keluar dari Ambarawa dan dikuasai oleh sekutu. Tapi rakyat tidak tinggal diam anak-anak. Nah, dipimpin oleh Jenderal Sudirman ya, maka Ambarawa dikepung. Maka pada tanggal 15 Desember pertempuran berakhir dan Ambarawa berhasil direbut dari tangan sekutu. Nah, itulah pertempuran di kota Ambarawa. Mana sih Ambarawa itu, Pak? Nah, kalau kalian ke Jawa Tengah, ke Semarang, kira-kira 30 sampai 45 menit ya, kalau lancar, kalian akan menuju Ambarawa. Ya, kalau lanjut lagi ke Magelang. Jadi Ambarawa itu di antara kota Semarang, Magelang dan Salatiga. Itu ya anak-anak ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang pertempuran Surabaya. Kemudian kita jalan-jalan ke Jawa Tengah. Ada pertempuran Ambarawa. Kemudian yuk
Pak Andi akan mengajak kalian lagi untuk bergeser lagi, masih di Pulau Jawa ini ya. Jadi tadi ada Jawa Timur, kemudian kita ke Jawa Tengah. Nah sekarang kita akan jalan-jalan ke mana? Ke Jawa Barat ya. Di sana juga anak-anak ada sejarah yang luar biasa ya, yang kita harus tahu. Kira-kira apa ya? Kalau Pak Andi menyanyikan halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Nah, pasti ingat ya. Nah itu tadi apa? Halo, halo Bandung. Nah, di kota Bandung juga terjadi pertempuran anak-anak yang luar biasa, yang sangat sengit di sana. Yang tadi di dalam lagu yang dinyanyikan Pak Adi tadi, halo, halo Bandung, apa? Bandung menjadi apa? Lautan api. Luar biasa anak Surabaya ini ya. Nah, coba kita simak dalam tayangan TV kalian, ada peristiwa apa yang ada di kota Bandung waktu itu. Nah, oke. Pada tanggal 12 Oktober ya, 1945, peristiwa apa? Pasukan Inggris tiba di Bandung ya. Pasukan Inggris membuat markas-markas, hotel-hotel di kota Bandung dijadikan markas mereka ya, terutama di wilayah Bandung Utara ini. Kemudian mereka meminta untuk penduduk kota Bandung untuk meninggalkan kota Bandung. Wong saya yang punya Bandung kok diusir untuk keluar dari kota Bandung. Nah, buat marah nggak sama penduduk kota Bandung waktu itu? Tentu ya. Jadi TRI waktu itu, yang kalau sekarang TNI itu, maka membuat strategi. Yuk, pada tanggal 21 November 1945 melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946, Kolonel A.H. Nasution mengumumkan untuk membumi hanguskan Bandung dan mengevakuasi penduduknya dari kota Bandung. Nah, jadi biar wes silakan ambil Bandung, tapi kita punya strategi. Ayo Bandung kita bakar, ya. Baiklah, itu anak-anak. Jadi tetap nanti kita akan lanjut lagi ya belajar kita. Tetap di depan TV kalian, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Hai, halo anak Surabaya hebat dan berprestasi. Jumpa lagi dengan Pak Andi ya. Tadi kita sudah belajar banyak tentang pertempuran-pertempuran di kota Surabaya, kemudian Semarang dan juga kota Bandung. Ada ralat sedikit tadi ya, pada yang tampilan di TV kalian ada Badung. Nah, itu sebenarnya Bandung ya. Tidak masalah, tapi Pak Andi yakin kalian semua sudah tahu kota Bandung ya, Bandung Lautan Api. Baiklah, untuk segmen yang terakhir ini Pak Andi sedikit akan membacakan simpulan pada pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, ada dua upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran. Yang kedua melalui diplomasi. Nah, kalian juga nanti bisa interaktif. Kemudian menelpon di sini ya. Halo. Halo, nama saya Adel. Ya, Mbak Adel, dari mana? Dari SDN kelas 1. Dari SDN? Kelas 6A. SDN? Ulangi lagi, dari SDN? Kloso 1. Oh, Tambak Sari ya, Kloso 1. Oke. Ya. Ya. Ada pertanyaan atau kuis, Mbak Adel? Saya mau tanya, Oke. mengapa setelah Indonesia merdeka,
tentara sekutu kembali lagi ke Indonesia. Oke, pertanyaan luar biasa dari Mbak Adel. Terima kasih untuk Mbak Adel. Iya, kenapa sih tentara sekutu kok masih ingin ke Indonesia? Iya, karena Indonesia sangat potensial ya. Jadi setelah Indonesia merdeka, ya kan? Setelah peristiwa yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Sofi ya, Jepang dibom, kemudian Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, ada kesempatan lagi nih, ya, untuk sekutu kembali lagi ke Indonesia dan merebutnya. Nah, itu strateginya. Jadi datang ke Indonesia kemudian mempersenjatai para tawanan. Tapi para pejuang Indonesia tidak mau begitu saja Indonesia sudah merdeka kok diperebutkan, ya kan, seperti itu. Jadi ingin menguasai lagi karena ada kesempatan tadi, ya. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya. Oke, yang kedua, upaya mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran, di antaranya pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, dan juga Bandung Lautan Api. Mungkin ada penelpon lagi. Silakan telepon di 03121000501. Ya? Ya, halo. Ya. Iya. Halo. Iya, siapa ini? Alisa. Anifa. Oh, Alisa. Ya, Mbak Alifa. Alifa ya. Ya, Mbak Alifa, silakan bertanya atau mau ditanya nih? Bertanya. Oke, silakan. Apa tugas kita seorang siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Waduh, luar biasa pertanyaannya ya. Apa tugas kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Terima kasih Mbak Alifa. Dari SD mana ya tadi? SDN Menanggal 601. Iya, SDN Menanggal 601. Luar biasa Mbak Alifa. Oke, terima kasih pertanyaannya. Apa tugas kita sebagai pelajar atau generasi muda untuk mengisi kemerdekaan ini? Ya, tugas kita yaitu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Sekarang kita tidak perlu lagi ya bertempur, kita tidak perlu lagi berperang, tapi tugas kita adalah apa? Dengan berprestasi, belajar yang baik ya, anak-anak tetap di rumah. Baiklah, anak-anak, dua penelpon sudah ya, kemudian kita ke penugasan. Silakan kalian boleh foto atau kalian boleh catat. Nanti dari jawaban kalian silakan serahkan ke guru kelasnya masing-masing. Oke ya, seperti itu. Baik, kita sudah belajar selama 30 menit. Kalian tetap di rumah, jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan, juga patuhi nasihat kedua orang tua kita agar kita menjadi anak yang hebat, anak yang berprestasi dan bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Tetap semangat, belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.